Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Exploring Bonsai. Apa kabar teman-teman semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan terus semangat. Pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi tips dan pengalaman saya di dunia perbonsaian. Saya ingin melakukan pecah batang dari 4 menjadi 8. Buat teman-teman yang ingin mengetahui video ini, silahkan tonton terus sampai selesai. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe. Di sini kita menemukan lagi guys, sungai ini teman-teman ya. Dilihat di depan kita ini sudah ada beberapa bahan bonsai kimeng yang sudah siap kita eksekusi. Tetapi sebelum kita melakukan pemecahan dari 4 ke 8, kita harus bisa memperhatikan bahan bonsai mana yang sudah siap atau layak untuk dilakukan pemecahan berikutnya. Yang pertama kita perhatikan dari segi daunnya ya teman-teman ya. Nah, jika daunnya seperti ini, tandanya sudah siap untuk dilakukan pemecahan selanjutnya. Jika daunnya masih banyak daun mudanya, itu disarankan jangan dulu ya teman ya, karena itu sangat rentan sekali. Jadi usahakan untuk sebelum kita melakukan pemecahan, kita perhatikan terlebih dahulu untuk daunnya. Dan juga kita perhatikan dari segi kambiumnya ya. Jika kambiumnya sudah mulai menutup, kita sudah berani untuk melakukan pemecahan. Dan untuk langkah yang pertama kita lakukan yaitu melepaskan tanaman ini dari polybagnya. Agar lebih aman, kita tekan-tekan dulu bagian sisinya supaya lebih mudah saat melepaskan tanaman dari polybag. Kita bisa pisahkan media yang menempel di bagian akarnya supaya kita bisa lebih mudah saat nanti melakukan pemecahan batang. Buat teman-teman, tonton terus, jangan sampai di skip agar tidak ketinggalan bagian-bagian yang mungkin teman-teman belum ketahui. Dan langkah yang selanjutnya kita akan melakukan yaitu pembuatan alur di bagian sisi yang akan kita pecah dari 4 menjadi 8 bagian. Usahakan untuk pembuatan alur ini harus lurus, jangan sampai miring atau besar sebelah ya teman-teman, karena itu akan mempengaruhi nantinya. Jadi selain bertujuan agar rapi, kita juga bisa lebih mudah saat melakukan pemecahannya nanti. Nah, setelah itu kita sedikit renggangkan agar dia bisa lebih melebar ya teman-teman ya. Yaitu tujuannya agar lebih tirus kesan karakter tua yang ada di bonsai itu yang paling utama. Untuk langkah yang selanjutnya kita bisa gunakan tang
cah batang untuk membantu supaya kita lebih mudah saat melakukan pemecahan. Untuk langkah yang selanjutnya kita lakukan pengganjalan. Untuk pengganjalan sendiri bisa menggunakan bilahan bambu, batu, atau pecahan genteng. Jadi bebas ya teman-teman ya. Nah, inilah hasilnya setelah kita lakukan pengganjalan yang sebelumnya menjadi 4 bagian, sekarang sudah menjadi 8. Dan hasilnya sedikit lebih rapi ya teman-teman ya. Untuk akar sudah kita kurangi. Saatnya kita lakukan penanaman. Untuk tempatnya sendiri bisa bebas ya teman-teman, bisa menggunakan pot ataupun bisa menggunakan polybag yang besar. Kalau saya ini hanya cukup menggunakan bekas roda sepeda motor yang saya balik. Serta untuk media sendiri saya menggunakan tanah hitam, sekam bakar, dan sekam mentah. Jadi buat teman-teman, jika ada menanyakan kenapa tidak menggunakan kohe kambing, dikarenakan tanaman ini masih baru saja kita lakukan pemecahan, jadi belum siap untuk menerima pupuk. Karena untuk tanaman yang baru biasanya kalau langsung terkena pupuk dia akan mengakibatkan munculnya jamur dan akhirnya mengakibatkan tanaman itu bisa mati. Dan langkah yang selanjutnya kita bisa kasih alas atau tatakan, itu bebas ya teman-teman ya, bisa menggunakan apapun, supaya tujuannya kita berikan alas, tanaman ini bisa kokoh dan akarnya juga tidak lari ke bawah melainkan ke samping. Jadi seperti inilah untuk tahapan-tahapan pembuatan bahan bonsai yang baik dan berkualitas. Jadi buat teman-teman diusahakan akarnya ditata terlebih dahulu ya, supaya tidak berantakan dan bisa lebih tertata. Dan langkah yang selanjutnya kita lakukan pengurukan di bagian sisi pinggirnya. Untuk langkah ini diusahakan jangan sampai bagian yang luka tertimbun oleh media, sebab mengakibatkan tanaman itu bisa membusuk dan akhirnya mati. Di sini saya memberi beberapa bata agar medianya kelembapannya bisa lebih terjaga dan sekaligus bisa lebih aman ya. Dan yang selanjutnya saya akan melakukan penyiraman agar tanaman yang barusan kita tanam kembali subur dan kembali sehat.
Dan untuk langkah yang terakhir, tidak lupa kita berikan penyangga supaya tanamannya tidak rubuh saat terkena angin. Nah, itulah yang barusan saya perlihatkan kepada teman-teman semua. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jika suka dengan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semua. Jangan lupa tetap semangat dan terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.